wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih kepada semuanya yang telah bersedia mendengarkan kami dalam menjelaskan materi. Di sini kami mendapatkan materi tentang ragam dialog yang akan disampaikan oleh Mas Reza. Pertama adalah ragam dialog. Ragam dialog secara umum merupakan proses komunikasi antara dua atau lebih agen dalam dialog. Makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah semantik dan pragmatis. Ragam dialog juga bisa diartikan sebagai proses pertukaran komunikasi antara satu atau lebih dalam mengambil kaidah informasi dalam user dan sistem komputer. Tujuan dari ragam dialog agar pada interaksi manusia dengan komputer untuk menyajikan dan mendiskusikan berbagai teknik dialog yang ada dan untuk mengidentifikasikan beberapa kekuatan dan kelemahan dari setiap teknik dialog yang akan disajikan. Selanjutnya adalah beberapa sifat penting yang perlu dimiliki oleh setiap ragam dialog. Yang pertama adalah inisiatif. Inisiatif dari kita atau dari komputer. Contoh dari manusianya adalah saat kita ingin memerintah komputer dengan mengeklik delete, copy, itu adalah contoh dari inisiatif. Kemudian inisiatif dari komputer jika komputer memberikan kita pilihan seperti ya atau tidak. Kemudian yang kedua ada fleksibel atau keluasan. Itu adalah contoh dari ketika kita ingin menginginkan sebuah window seperti ukuran yang kita inginkan, jadi bisa lebih sesuai dengan keinginan manusia. Kemudian kompleksitas, berarti komputer memiliki ragam dialog yang kompleks dan urut. Yang keempat adalah kekuatan seperti saat berdialog, yaitu kekuatan yang dimiliki komputer apakah kuat dalam menerima dialog seperti program yang diterima oleh komputer. Kemudian yang kelima adalah beban informasi, berarti informasi yang diterima komputer itu apakah mencukupi, ya seperti dengan kekuatan. Selanjutnya adalah karakteristik ragam dialog. Menurut Santoso pada 2004, selain sifat-sifat yang tadi, maka dapat ditambahkan karakteristik ragam dialog yang lainnya seperti yang pertama konsistensi merupakan atribut yang sangat penting untuk membantu pengguna dalam mengembangkan mentalitas yang diperlukan dalam pengoperasian sebuah sistem komputer. Kemudian ada lagi umpan balik yang kedua. Pada ragam dialog, jika pengguna melakukan kesalahan komputasi, maka program akan menampilkan suatu pesan kesalahan. Tetapi pada program komputer yang tidak ramah, pengguna sering harus menunggu proses yang sedang berjalan, sementara pengguna tidak mengetahui status proses saat itu. Apakah sedang melakukan komputasi, sedang mencetak hasil, atau bahkan komputernya macet atau hang karena suatu sebab. Mungkin karena hardware-nya yang rusak atau bagaimana. Kemudian adalah observabilitas. Sistem dikarenakan mempunyai sifat observabilitas apabila sistem itu berfungsi secara benar dan nampak sederhana bagi pengguna, meskipun sesungguhnya pengolahan secara internalnya sangat rumit. Yang keempat ada kontrolabilitas, merupakan kebalikan dari observabilitas. Dalam hal ini berimplikasi bahwa sistem selalu berada pada kontrol pengguna. Agar hal ini tidak tercapai, antarmukanya harus mempunyai sarana yang memungkinkan pengguna untuk dapat menentukan di mana sebelumnya ia berada, di mana ia sekarang berada, kemana ia dapat pergi, dan apakah pekerjaan yang sudah dilakukan dapat dibatalkan.
Selanjutnya ada efisiensi. Dalam sistem komputer yang melibatkan unjuk kerja manusia dan komputer secara bersama-sama adalah output yang diperoleh dari kerjasama antara manusia dan komputer. Jadi berdialog dalam komputer secara lebih efisien. Kemudian yang keenam, keseimbangan. Strategi yang diambil dalam perancangan sembarang sistem manusia komputer haruslah dapat membagi-bagi pekerjaan antara manusia dan komputer secara optimal mungkin. Yang selanjutnya ada kategori ragam dialog. Menurut Santoso pada 2004, ragam dialog itu dikelompokkan menjadi 9 kategori. Yang pertama, dialog berbasis perintah tunggal atau command line dialog. Perintah tunggal yang dioperasikan tergantung dengan sistem operasi komputer yang dipakai. Contoh dalam Windows itu kan ada perintah copy, format atau delete, itu kan hanya satu perintah saja sih. Kemudian yang kedua ada dialog berbasis bahasa pemrograman atau programming language dialog. Dialog berbasis bahasa pemrograman merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu bentuk berkas file yang sering disebut dengan batch file, atau contohnya kita saat membuat program gitu. Selanjutnya adalah dialog berbasis pengisian formulir yang akan disampaikan oleh Jainur Rahman. Yang selanjutnya saya melanjutkan materi dari Mas Reza tadi, ini C. Yang ke C, dialog berbasis pengisian formulir. Formulir field dialog. Dialog di mana pengguna user dihadapkan ke suatu bentuk formulir di layar komputer yang berisi sejumlah pengisian data dan option yang telah ditentukan. Di sini ada contohnya, yaitu pengisian data tentang mahasiswa. Yang pertama yaitu kita akan mengisi nomor NIS atau nama dan tanggal lahir. Yang selanjutnya yaitu yang ke D, sistem menu. Sistem menu merupakan pilihan yang tepat untuk menunjukkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh sebuah program aplikasi kepada pengguna, yaitu ditinjau dari teknik penampilan pilihan-pilihan pada sebuah sistem. Namun terdapat dua jenis sistem menu. Yang pertama yaitu sistem menu datar. Sistem menu datar adalah sistem menu yang menampilkan semua pilihan secara lengkap dalam menentukan jenis selektor yang akan digunakan, atau angka, huruf, atau kombinasinya. Salah satu bahan pertimbangannya adalah banyaknya pilihan yang akan disediakan. Cara itu untuk menentukan pilihan pada daftar menu datar adalah menggunakan suatu mekanisme yang disebut tanda terang healing head marker yang dapat digerakkan pada semua pilihan yang ada di layar. Yang selanjutnya yaitu contohnya di sini ada Alfaz Cafe. Yang di sini yaitu menyediakan menu-menu makanan dan minuman, yaitu termasuk dari sistem menu datar. Sistem menu datar yaitu di sini ada isinya, yaitu kita beri contoh seperti penjualan makanan, menu makanan dan menu minuman. Yang pertama menu nasi goreng atau es teh itu. Selanjutnya yaitu sistem menu tarik. Sistem menu tarik atau disebut pull down yang berbasis pada struktur
hierarki pilihan, struktur pohon pilihan. Sistem menu tarik adalah sistem menu yang akan menampilkan pilihan dalam kelompok-kelompok tersebut. Contohnya yaitu ada di sini. Seperti kita akan membuka visual code, yaitu di situ ada menu-menu yang kita pilih. Di sini saya contohkan memilih menu editor. Ya, kalau di dalam visual code itu kita akan memilih bagian mana yang kamu suka. Di sini saya contohkan kita memilih menu editor, akan muncul menu-menu yang kalian ingin gunakan. Selanjutnya yaitu yang dialog berbasis bahasa alami. Natural language interface, dialog yang berisikan instruksi-instruksi dalam bahasa alami manusia yang diterjemahkan oleh sistem penerjemah. Jika dialog berbasis pemerintah, juga instruksinya sangat dibatasi oleh sintaksis yang digunakan dengan bahasa alami. Penggunaan dapat memberikan instruksinya dengan kalimat-kalimat yang lebih manusiawi. Kalimat-kalimat yang lebih manusiawi. Contohnya dalam bahasa Pascal, yaitu di sini ada sedikit bahasa Pascal, yaitu begin yaitu termasuk dari bahasa Pascal, dan ada if itu ya juga termasuk dari bahasa Pascal. Kita lanjutkan yaitu yang ke F, antarmuka berbasis ikon. Sejalan dengan penggunaan simbol-simbol dan tanda-tanda kehidupan kita sehari-hari antarmuka, sehingga memanfaatkan simbol-simbol dan tanda-tanda ini untuk memberitahukan pengguna akan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu program aplikasi. Ragam dialog yang banyak menggunakan simbol-simbol dan tanda-tanda untuk menunjukkan suatu aktivitas tertentu disebut dengan antarmuka berbasis ikon based user interface. Dialog yang menggunakan simbol atau tanda untuk menunjukkan suatu pilihan aktivitas struktur. Contohnya yaitu di sini kita akan memberi contoh di dalam suatu aplikasi, yaitu menggunakan aplikasi Word. Di dalam Word kan di situ kan ada fitur-fitur banyak seperti ikon nama, kita pilih font yang bagaimana, di situ kan juga ada, dan ukuran tulisannya dan bentuk tulisannya itu mau dibuat seperti apa, di situ juga ada. Dan dikasih warna ya juga ada. Selanjutnya yaitu G, sistem penjendelaan windowing system. Sistem antarmuka yang memungkinkan penggunaan untuk menampilkan berbagai informasi pada satu atau lebih jendela windowing. Jenis-jenis jendela windowing yang pertama yaitu jendela TTY. Jendela TTY merupakan jenis jendela yang paling sederhana. Secara sekilas jenis jendela ini mirip dengan tampilan apa adanya, karena jendela TTY hanya terdiri atas sebuah jendela yang mempunyai fasilitas pemindahan halaman scrolling secara otomatis pada satu arah. Contoh jendela TTY adalah Dodge Property. Contohnya di sini yaitu suatu halaman. Contoh jendela Dr. Bay yaitu suatu halaman yang di sini itu kita akan memasukkan huruf-huruf dan akan memunculkan seperti ini. Dan kita itu harus melakukannya dengan secara urut. Selanjutnya yaitu tim yang kedua, tim multiplex Windows. Pemikiran yang mendasari digunakannya
istilah tim multiplex Windows adalah bahwa layar tampil merupakan sumber daya yang bisa digunakan secara bergantian oleh sejumlah jendela pada waktu yang berlainan. Jenis jendela ini banyak diterapkan pada editor teks. Dan contohnya di sini, di dalam suatu laptop itu kan kita bisa membuka satu aplikasi, dan di sini kalau kita menggunakan jendela itu kita bisa membuka beberapa jendela. Dan saya contohkan di sini, kita itu membuka suatu PowerPoint dan membuka suatu Google dan file-file. Itu kita bisa melihat secara langsung, tidak satu-satu, itu menggunakan suatu jendela. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, spek multiplex Windows. Dalam spek multiplex Windows, lebar layar dibagi-bagi menjadi beberapa jendela dengan ukuran yang bervariasi, dan jenis jendelanya dapat ditentukan berdasarkan ketergantungan antara satu bisa diletakkan di atas jendela yang lain. Contoh pada perangkat lunak, bros. Di sini yaitu ada berbagian tab yang bisa menampilkan, dan kamu pilih tab yang mana itu nanti akan memunculkan. Dan bedanya dari multi Windows dengan jendela .property yaitu bedanya di sini itu tidak bisa memilih. Di sini itu dengan kita harus menggunakan cara secara berurutan. Kalau di dalam multiplex Windows itu kita bisa memilih button yang mana yang kamu inginkan, itu bisa langsung masuk. Dan sedangkan kalau jendela .property itu tidak bisa. Bisanya itu kamu ngetik dulu. Kalau di sini kan tidak usah ngetik, sudah ada button-buttonnya, tinggal klik saja nanti masuk. Yang selanjutnya yaitu no homogen. Yang keempat, non homogen. Jendela non homogen adalah jenis jendela yang tidak dapat dikomplekan pada jenis jendela di atas. Dunia dari beberapa jenis jendela homogen adalah icon dan zooming Windows. Pada zooming Windows, penggunaan dapat melihat bagian tertentu dari objek yang diamati secara lebih terinci, karena jendela ini dapat diperbesar maupun diperkecil sesuai dengan kebutuhan. Di sini kita contohnya di sini yaitu kita memasuk suatu file, yaitu file apa itu, kalau kira saya itu file saja. Kita masuk ke zooming Windows, nanti kalau kamu sudah klik itu akan memunculkan suatu beberapa pilihan yang kamu mau. Contohnya yaitu di sini itu kayak ukuran itu yang kamu inginkan berapa, seperti itu saja sepengertian saya. Yang selanjutnya yaitu manipulasi langsung. Yang pertama, pengertian merupakan yang selanjutnya adalah manipulasi langsung. Pengertian dari manipulasi langsung merupakan penyajian langsung aktivitas kepada pengguna user, sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada komputer. Yang kedua yaitu penerapan manipulasi langsung, yaitu di sini ada 6 bagian, yaitu yang pertama kontrol proses, yang kedua editor teks, yang ketiga yaitu simulator, yang keempat adalah kontrol lalu instance yang keempat adalah kontrol lalu lintas penerbangan, yang kelima adalah perancangan bentuk atau model, yang keenam adalah komputer identification. Langsung kita lanjutkan saja
antar muka berbasis interaksi grafis. Di sini antar muka berbasis interaksi grafis adalah dialog berbentuk pesan atau informasi pada suatu gambar atau link yang tampil ketika pengguna melakukan suatu aktivitas. Contohnya yaitu kita melakukan suatu link, kita bisa masuk ke websitenya itu menuju ke bagian mana itu bisa kita menggunakan link, kita bisa langsung masuk ke bagian. Kita kasih contoh dari saya, yaitu kita bisa klik link langsung ke fotonya ya bisa juga, atau kita ke tampilan awalnya juga bisa, terserah Anda dan link yang sudah dapatkan kamu itu kemana. Dan selanjutnya yaitu terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan kami berpresentasi sampai jumpa kembali di YouTube kami. Sekian dari saya. Allahumma fiq alihi wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.